Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita sampai kepada makalah yang ke-26. Di dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isruna qila kufranun ni'mati lu'mun ay adamu syukrin ni'mah dalilu ala danaatin nafsi wa subhatul ahmaki wa ya wadi'u syai' fi ghairi mahalihi ma'al ilmi bikubhihi su'mun ay ghairu mubarikin kama rawa at-Tabraniyu an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmak bikasril hamzati warra'i ay iqta wuddah wal makna la tusahibhu likubhi halatihi wa li anna tiba'a sarraqatun wa qad yusraku tab'uka minhu. Makalah yang ke-26. Wal maqalatus sadisatu wal isruna, dan makalah yang ke-26 qila dikatakan kufranun ni'mati lu'mun, kufur nikmat itu adalah kecelaan. Kufur nikmat kecelaan. Ai ada musyukril ni'mah, maksudnya tidak syukur nikmat. Tidak syukur nikmat dalilun ala danaatin nafsi. Tidak ada syukur nikmat adalah dalil atas rendah atau hinanya jiwa. Jadi orang yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah menunjukkan bahwa orang tersebut rendah atau hinanya dirinya. Wa subhatul ahmak, dan berteman dengan orang yang sakit akalnya. Akalnya kagak beres, bukannya gila, bukan. Ya, bukannya gila, akalnya enggak sehat. Wahiya wadi'us syai' fi ghairihi mahalihi ma'a ilmi bikubhi. Jadi orang yang akalnya sehat itu orang yang akalnya tidak sehat. Orang yang akalnya tidak sehat wahiya wadi'u syai', yaitu orang yang menempatkan sesuatu fi ghairi mahalihi, pada selain tempatnya, pada yang bukan tempatnya, ma'a ilmi bikubhihi, beserta ilmu kejelekannya, beserta dia mengetahui akan kejelekan tersebut. Su'mun adalah sial, ai ghairu mubarakin,
yaitu tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dirinya. Ya. Jadi orang yang akalnya tidak sehat, orang yang akalnya tidak sehat itu adalah orang yang menempatkan sesuatu tapi bukan pada tempatnya. Itu namanya orang gak sehat. Ya. Lah bukan pada tempatnya ditempatkan sesuatu. Itu namanya orang itu akalnya tidak sehat. Ma'al ilmi bikubihi, beserta dia mengetahui dengan kejelekannya itu. Dia tahu tuh. Dia tahu kalau dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan dia paham keburukannya, dan dia paham kejelekannya. Nah, itu adalah orang yang akalnya tidak sehat. Tapi kalau dia tidak tahu akan kejelekannya, ya memangnya orang nggak tahu mau diapain lagi. Nah, itu masih kategori akal sehat. Udah tahu itu salah, udah tahu itu bukan pada tempatnya, ditempatin. Contohnya adalah menempatkan orang bisu di tempat muazin. Orang bisu disuruh azan. Nggak bisa. Nah, udah tahu bisu disuruh azan, gagu disuruh azan. Itu kan berarti menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan dia paham kejelekannya. Coba kalau orang gagu dia azan pakai mic lagi, akhirnya kan menimbulkan sesuatu hal yang aneh di tengah masyarakat. Itu apaan sih yang dia omongin? Dikata azan tapi begitu suaranya yang keluar, kan begitu. Dia tahu keburukannya kalau orang gagu itu tidak bisa azan. Dia tahu. Ya, kita nyontohnya susah nih kalau azan orang gagu. Akhirnya di masyarakat timbul keburukan-keburukan. Ngaco ya, gila kali tuh. Masa orang gagu disuruh azan? Nah, itu kan timbul kejelekan, timbul pembicaraan yang tidak baik. Nah, itu adalah yang menempatkan orang gagu di tempat muazin. Orang gagu, orang bisu disuruh azan adalah yang nyuruhnya itu adalah orang yang akalnya kagak sehat. Kong. Iya. Coba deh bayangin bagaimana orang gagu aja. Itulah contoh orang yang akalnya tidak sehat, yakni memerintahkan orang gagu untuk azan, menempatkan orang gagu di tempat muazin. Wa subhatul ahmak, dan berteman dengan orang yang sakit akalnya, yang tidak sehat akalnya. Su'mun adalah sial. Ai ghairu mubarakin, tidak ada keberkahan di dalam hidup. Ya. Berteman dengan orang yang akalnya sakit, maka tidak akan dapat keberkahan di dalam hidup. Makanya nih Kong, kita diperintahkan suruh pilih-pilih teman. Jangan sampai teman sembarangan. Ya? Iya. Kalau teman kita milih teman sembarangan bisa jadi bahwa teman kita itu akalnya sakit. Sakit lagi. Bisa jadi. Ya kan gitu Kong. Pilih deh teman-teman yang baik, teman-teman yang sekiranya membawa kebaikan buat kita, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kong ya. Jadi berteman dengan orang yang sakit akalnya adalah sial.
Kama rawa Tabraniyu an Bashirin, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dari Basir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, isrimil ahmak bikasril hamjati warra'i ikta wuddahu, putuskanlah mencintainya. Putuskanlah orang ahmak, putuskanlah mencintai orang ahmak, putuskanlah mencintai orang yang akalnya sakit. Sekali lagi, bukan gila ya, yang akalnya sakit. Wal makna, dan bermula makna dari yang demikian itu, la tusahibhu likubhil halatihi, janganlah engkau berteman, janganlah engkau menemaninya, berteman dengan orang yang akalnya sakit, likubhi halatihi, karena buruk perilakunya, buruk perangainya. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah, jangan tuh orang yang model begitu jangan ditemenin, jangan ditemenin. Sekali lagi, makanya kita ini pilih-pilih temen kong. Demi Allah Rasulullah, kita diperintahkan untuk pilih-pilih teman. Kira-kira teman yang membahayakan, yang justru membahayakan di dunia dan akhirat, tinggalin. Saat itu juga tinggalin. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah untuk tidak berteman dengan orang yang akalnya sakit, akalnya tidak sehat. Wali anna tiba'a, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak berteman dengan orang yang akalnya sakit? Wali anna tiba'u, karena bahwasanya wataknya orang tersebut yang akalnya sakit, sarraqatun, adalah pencuri, waqad yusraku tabu'uka minhu, dan bisa jadi kadang-kadang dicuri watakmu dari orang yang sakit akalnya. Nah ini ya, teman ini kaum, teman ini merupakan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perilaku kita, terhadap pribadi kita. Ya. Kenapa kita disuruh tidak berteman dengan orang yang sakit akalnya? Karena khawatir nular. Karena khawatir watak kita yang baik, watak kita yang soleh dicuri oleh dia, sehingga watak kita menjadi seperti dia. Akalnya tidak sehat, akalnya sakit. Khawatir watak kita dicuri oleh orang yang akalnya sakit, dan kita terkenalah perilaku kita, akal kita sakit, perilaku kita buruk. Kan gitu ya Kong ya. Ini kita coba lihat satu hadis ya. Satu hadis tentang anjuran memilih teman. Satu hadis tentang anjuran memilih teman. Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, mudah-mudahan Allah ridha kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu.
rawahu Tirmizi. Rasulullah mengemukakan, Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang bergantung pada agama temannya. Seseorang atas agama temannya. Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Fal yanzur ahadukum, maka satu orang di antara kalian hendaklah memperhatikan, maka hendaklah kalian melihat man yuhlilu, siapakah yang menjadi temannya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ini dia bilang agama, ya memang tanpa disadari biasanya yang muslim temennya dengan orang-orang yang muslim, yang mukmin temennya orang-orang mukmin, yang munafik teman-temannya juga munafik. Ya, kita lihat deh si Anu munafik, kita lihat deh teman-temannya munafik juga ternyata. Oh, temannya dia sih pantesan. Kan kita sering ngomong begitu ya. Ya, siapa sih temannya tuh anak? Kok jadi begitu kelakuannya? Oh, temennya si Anu, si munafik, pantesan. Pantesan dia jadi munafik juga. Ya, makanya jauhkan tuh orang munafik. Malah sekarang di sini malah orang munafik malah dideketin, dijadiin teman. Jadi dikemukakan seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Seseorang bergantung kepada temannya. Suka nyolong. Ada orang suka nyolong. Kita lihat, oh pantesan aja temannya dia nyolong. Kan gitu ya kok. Makanya di sini kalau kita pengen watak kita baik, pribadi kita baik, ya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang salah. Pilih-pilih deh teman. Pilih-pilih teman. Katakan satu kampung ini nggak ada yang beres kelakuannya, wataknya nggak ada yang beres. Ya, satu kampung katakan begitu semua, nggak apa-apa kita nggak punya teman. Daripada nanti watak kita pribadi kita kegerus jadi kagak beres, mendingan kita nggak punya teman. Dah diam aja di rumah, baca Quran, ya, buka kitab dan lain sebagainya. Sekali lagi, biar watak kita terjaga, biar kesolehan kita terjaga, biar agama kita terjaga, hendaklah kita pilih-pilih teman. Karena sekali lagi, kalau kita salah pilih teman, khawatir watak kita yang baik, agama kita yang baik, iman kita yang baik dicuri oleh teman kita yang kagak beres. Tukang ya. Itu kali ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Masih ada nih hadis yang terus kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.